One, two, three, let's go. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Handi Panda. Di video kali ini gua akan coba membahas seputar bonsai serut ya guys ya. Bagaimana ciri-ciri sebuah pohon serut dan bagaimana cara membudidayakannya, itu sangat mudah sekali ya guys ya. Oke, sebelumnya kita masuk ke intro dulu. Let's go. Oke guys, jadi menurut saya ya, pohon serut itu ya, untuk pertama-tama saya bahas itu adalah kehidupan di alam liarnya seperti apa ya. Jadi pohon serut itu menurut yang saya ketahui, serut itu hidup secara liar di hutan-hutan belantara. Bahkan kalau saya di Jakarta ini bisa tumbuh di sekitar hutan-hutan kota ya guys ya, secara liar. Kalau sudah ada induknya pasti di situ banyak sekali tumbuh pohon serut guys. Nah ini nih guys nih. Nah, untuk ciri-ciri pertama itu kita lihat dari daunnya. Daunnya itu seperti ini guys ya. Nah, daunnya seperti ini. Jadi dia bisa mengecil seperti ini guys. Bisa kecil-kecil seperti ini ya. Nih, tuh ya. Nah, kalau untuk daun yang besarnya itu ada di mana ya? Sebentar, saya kasih tunjuk kepada kalian daun-daun yang lumayan besar ya untuk serut ya. Nah, nih, tuh. Ya. Jadi dia itu rapi ya guys. Rapi sekali. Dengan tekstur pinggiran daunnya itu bergerigi seperti ini guys. Nah, ciri khas yang paling bisa kalian tahu ya ketika menemukan pohon serut adalah di bawahnya ini, di bawah daun ini adalah kasar ya. Ketika kita gesekkan kepada kuku kita itu seperti serasa kena amplas beneran ya, kena amplas pasir ya. Jadi dia bener-bener kena kasar banget ya guys ya. Jadi daunnya juga cukup tebal dan cukup kaku juga nih. Nah, bentuknya seperti ini guys. Jadi kalau kalian lihat di alam liar maka bentuknya seperti ini guys. Ciri-ciri pohon serut nih. Nah, tuh ya. Ini saya punya serut yang kecil guys, hasil stekan. Nah, itu. Kecil banget. Jadi kalau misalnya seandainya kayak kalian punya pohon serut ya, bentuknya seperti ini nih. Ini bagus banget nih tuh. Ya. Jadi ini batangnya seperti ini guys, agak-agak putih. Batangnya agak-agak putih, lalu percabangannya seperti ini nih. Bentuk-bentuk cabang-cabangnya nih. Nah, tuh ya. Tuh, ini bentuk cabangnya seperti ini ya. Ini cabang muda ya. Ini cabang muda, ini batang tua nih. Tuh, putih seperti ini ya. Lalu untuk perkembangbiakannya atau pembudidayaannya itu sangat mudah sekali. Kalian bisa lakukan itu dengan cara stek ya. Stek itu artinya kalian tinggal ambil batang, lalu tinggal tancapkan ke tanah. Itu mudah sekali untuk hidup guys. Biasanya kalau yang muda itu gampang sekali hidup. Kalau yang tua itu juga gampang, tapi kalian harus pakai sungkup kah? Apalagi kalau kalian habis dari dongkelan ya. Habis dari dongkelan. Nah, biasanya kalau kalian habis dari dongkelan, kalian cuci aja semuanya guys, bawahnya ini. Kalian cuci, lalu kalian buang semua akar-akarnya. Kalau bisa kalian cuci, kalian gosok lagi ya pakai sikat ya. Pakai sikat, lalu diamkan 1 hari. Nah, diamkan batang hasil dongkelan itu 1 hari, lalu besoknya kalian tanam. Nah, untuk media yang saya sarankan itu biasanya bisa dengan full pasir malang atau bisa dengan full pasir bangunan juga bisa guys. Nah gitu. Dan untuk penempatannya kalian tinggal taruh di dalam ruangan bisa. Pokoknya jangan sampai kena sinar matahari ya guys ya. Gitu. Lalu untuk penyiramannya, jangan sampai disiram setiap hari guys, karena nanti batang bawahnya itu busuk ya. Karena dia taruhnya di dalam ruangan, maka kalian nggak perlu siram. Seminggu sekali pun nggak perlu kalian siram guys. Biasakan disiram itu sekitar 2 minggu sekali. Kalian bolehlah basahin permukaan tanahnya aja, permukaan medianya kalian basahin. Nggak perlu kalian siram sebanyak-banyaknya, jangan ya, karena itu resiko busuknya besar. Nah, kalau sudah kira-kira sudah tumbuh tunas, biasanya tumbuh tunas itu kecil-kecil seperti ini ya, tumbuh tunas. Nanti kalau sudah panjangnya kira-kira segini guys. Nah, ini panjangnya kira-kira segini ya, sekitar 20 cm lah guys panjangnya. Kalian sudah bisa coba buka sungkupnya, tapi jangan sampai semua kalian buka. Kira-kira kalau misalnya tinggi pohon seperti ini, kalian sungkup, itu buka aja setengah guys sungkupnya. Buka setengah dulu sungkupnya, kalian buka, lalu nanti setelah setengah kalian buka, kalian lihat lagi perkembangan bahan dongkelan kalian. Apakah cabang-cabang yang tumbuh itu layu atau
dia tetap seger guys. Nah kalau sudah tetap seger selama hampir 2 minggu kalian buka sungkupnya setengah, 2 minggu buka sungkup setengah, kalian bisa buka full semuanya kalau memang tanda-tanda kehidupannya semakin bagus ya. Jadi kalian buka setengah, setelah dia tumbuh tunas panjangnya segini, kalian buka setengah sungkupnya. Setelah 2 minggu kalau kalian tunas barunya itu segar, masih segar, 2 minggu kemudian kalian sudah bisa cabut sungkupnya, dan itu saya perkirakan itu pasti sudah hidup ya guys ya. Nah untuk penempatannya setelah buka sungkup, kalian tinggal taruh di sinar cahaya di pagi hari aja guys. Siang hari jangan, karena itu terlalu panas, itu berisiko sekali ya. Siang hari jangan, tapi kalau untuk kena matahari pagi itu nggak apa-apa gitu ya. Lalu setelah dia benar-benar udah subur, nah kalian baru bisa taruh di full sinar matahari. Oke, mungkin itu pengalaman saya dalam mengambil dongkelan serut ya guys ya. Kalian ikutin aja cara saya, pasti berhasil ya guys ya, pasti berhasil, dan itu sangat mudah sekali. Dan untuk tempat penanamannya kalian bisa taruh di pot atau bisa juga taruh di karung. Nah gitu aja guys. Sebisa mungkin ini jangan sampai goyang ya guys ya ketika kalian tanam ya. Makanya saya selalu pakai pot ya guys ya. Kenapa? Karena pot itu enak guys, kita bisa padatkan tanahnya. Kita tekan-tekan tanahnya sampai padat, sampai ininya nggak goyang sama sekali. Kenapa saya bilang nggak boleh goyang? Karena ketika dia baru pertama kali tanam, umur 1-2 minggu atau sebulan itu kalau sudah ada akar, itu akar masih muda guys. Kalau goyang akarnya bisa patah, itu resiko banget gitu. Oke guys, mungkin begitu aja dari saya. Itu sekedar penjelasan mengenai serut ya. Jangan lupa kasih like sama video kalau berguna buat kalian. Lalu kasih subscribe ya channel saya, dan share ke media sosial teman-teman ya. Dan jangan lupa guys, kasih komentar kira-kira kalian mau mengenal bahan bonsai apa lagi ya di dalam video saya ya. Ini penampakan serut nih, rapi ya guys ya. Oke gitu aja guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you guys.